Singkat cerita, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris lain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa tersebut. Kemudian, dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Maksudnya, apakah engkau mengejek kami? Padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi." Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Maksudnya, termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah yang sangat besar. Hikmah tersebut yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya, orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam 1/3 malam, tidur dalam 1/3 malam, dan duduk di samping ibunya dalam 1/3 malam. Di pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dia menyedekahkan 1/3-nya, memakan 1/3-nya, dan memberikan kepada sang ibu 1/3-nya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudhahabbah karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam." Kontan, sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sapi betina itu berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Sapi itu pun berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini." Si anak lantas bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar.
sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Anak itu menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu pun berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu itu berkata, "Kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat itu. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan, saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat itu pun berkata kembali, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolaknya, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?'" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Dia kembali menemui malaikat itu. Lalu malaikat itu pun berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh, Nabi Musa bin Imran akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya, kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Kaum Bani Israel pun, mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya, kaum Bani Israel pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh pun bangkit, hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Si pembunuh terhalang mendapat warisan. Ternyata yang membunuh adalah saudaranya sendiri. Wallahu a'lam.